Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Maulana dari kelas 2B D4 dengan NIM 211524045. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai tugas ETS komputer grafik saya, yaitu mengenai animasi objek dua dimensi dengan topik atau tema itu adalah proses terjadinya banjir akibat hujan. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas main menu terlebih dahulu. Nah, ini akan menjadi tampilan dari main menunya. Di sini pada main menu ini terdapat 3 button, yaitu Start, About, dan Exit, yang mana setiap button ini itu saya menggunakan Start button tekstur button lah, dan untuk backgroundnya itu saya menggunakan tekstur React, begitu juga dengan judulnya. Nah, kenapa saya di judul itu menggunakan tekstur React? Agar gampang gitu mengubah posisi dari si judulnya ini. Oke, kita lanjut ke bagian script dari menu gitu. Oke, yang pertama di sini di script menu. Di script menu ini terdapat 3 function gitu, 4 dengan ready gitu. Dan tapi yang akan digunakan itu adalah function yang start button, about button, dan exit button. Nah, start about button itu ketika ditekan atau dipencet gitu akan masuk ke scene animasi. Lalu ada yang about button, begitu juga dengan about button gitu. Ketika ditekan dia akan masuk ke about scene, dan terakhir itu adalah exit, dimana ketika ditekan exit ini akan quit atau keluar dari si aplikasinya. Nah, di sini lalu ke about button. Nah, about button ini tuh sebenarnya ada di scene about gitu ya. Nah, di sini tepatnya. Nah, jadi ketika si about button ini ditekan itu akan langsung kembali ke main menu. Lalu kita akan ke bagian dasar-dasarnya dulu, di bagian primitif. Nah, di primitif ini yaitu sebagai dasaran dari bentuk atau objeknya gitu. Nah, di sini pertama ada function line DDA, yaitu untuk menggambar garis. Lalu ada line %ham, sama juga untuk menggambar garis. Lalu ada line midpoint, ada draw margin, draw grid, ada draw Cartesian, ada convert to pixel, convert to Cartesian, line style, dan line style gitu. Nah, tapi di sini tuh saya hanya akan menggunakan dari function line DDA gitu, untuk menggambar garis. Lalu ke script dasar transformasi. Nah, ini tuh berisi transformasi dan operasi matriks gitu yang saya gunakan untuk membuat objek ataupun animasinya. Nah, di sini pertama ada ya screen width dan screen height ya, untuk mengambil nilai dari besar layar yang kita gunakan gitu. Lalu ada margin left dan margin top, yaitu konstanta yang diinisialisasikan dengan 50. Lalu ada margin right, margin bottom, yaitu screen width yang width sama right yang dikurangi oleh margin left dan margin top. Nah, oke, langsung ke di operasi matriks gitu. Yang pertama itu adalah variable the matrix. Itu variable matrix itu adalah suatu matriks yang berisi matriks 3x3, atau di sini itu dibentuk dengan array dalam array gitu. Lalu yang pertama itu ada matriks 3x3 add, lalu ada matriks 3x3 subs, matriks 3x3 multiply, lalu matriks 3x3 set identity, yang di sini itu digunakan untuk membuat matriks menjadi matriks identitas gitu. Lalu ada matriks 3x3 multiplication atau perkalian matriks. Nah, ini adalah dari yang matriks 3x3 sampai matriks 3x3 multiplication itu adalah function untuk melakukan operasi matriks. Selanjutnya
ada script untuk transformasinya gitu yang pertama itu adalah function. Nah, function ini function scale 2 ini maksudnya saya gunakan untuk melakukan scaling atau pembesaran ataupun pengecilan terhadap suatu objek. Lalu ada function rotate 2. Nah, di function rotate 2 ini itu fungsinya itu digunakan untuk merotasi suatu objek gitu, apakah merotasinya ke kanan ataupun ke kiri dari si objeknya itu agar berputar. Lalu ada translation. Nah, itu ada function translate 2. Nah, di mana function translate 2 ini digunakan untuk merubah posisi dari suatu objek itu. Jadi seperti intinya itu si function translate itu digunakan untuk menggerakkan objeknya itu apakah baik ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Nah, lalu terakhir di sini adalah function transform point. Itu digunakan untuk mengubah poin-poin atau titik ataupun koordinat menjadi matriks gitu. Oke. Selanjutnya ke bagian dasar. Nah, di dasar ini itu adalah sebagai objeknya gitu, yang sudah menjadi objek gitu yang terbuat dari primitifnya len.dda. Nah, di sini class name dasar itu yang diextend dari primitif atau dari yang bagian tadi yang terdapat garis gitu. Lalu yang pertama itu ada function persegi gitu, yang berisi parameternya itu x-nya, y-nya, lalu sisi-sisinya dan margin left, margin top-nya gitu. Function ini tuh digunakan untuk membuat persegi gitu. Persegi. Nah, di sini tuh fungsinya akan meng-return range-nya. Lalu ada function persegi panjang, yaitu parameternya kurang lebih sama dengan persegi, tapi bedanya di sini tuh ada panjang dan lebarnya gitu, karena persegi panjang itu bentuknya tidak sama gitu antara panjang dan lebarnya, sedangkan kalau persegi itu sama. Nah, sama sesuai dengan nama fungsinya itu digunakan untuk membuat persegi panjang gitu. Di sini juga akan meng-return dari range. Nah, lalu ada segitiga siku di mana parameternya itu x, y, ya, di x-nya x, y-nya itu digunakan untuk menentukan posisi dari si segitiga sikunya akan digambar di mana, lalu ada alasnya dan tingginya dari segitiga siku. Seperti namanya, function ini digunakan untuk membuat segitiga siku-siku. Lalu ada trapesium siku. Nah, untuk trapesium siku-siku parameternya akan lebih banyak karena trapesium itu memiliki dua alas gitu, alas atas dan alas bawah, lalu dan tingginya. Sesuai dengan namanya juga, function trapesium siku ini digunakan untuk membuat objek trapesium siku-siku. Lalu ada function jajar genjang, ya sama juga gitu, dimana xy-nya itu xy-nya itu posisi gitu, lalu ada alas, tinggi gitu, panjang, lalu sesuai dengan namanya juga jajar genjang gitu. Fungsi jajar genjang yang digunakan untuk membuat objek jajar genjang. Lalu ada ketupat. Nah, di ketupat ini bisa dilihat terdapat beberapa yang ada yang di komen gitu, si codingannya. Kenapa di komen itu? Agar kita mengenal hanya yang tergambarnya itu bagian tertentu dari si belah ketupatnya saja. Nah, contohnya di sini kan sudah saya diberitahu dengan jelas gitu di komennya itu. Nah, function yang bawah codingan atau script yang bawahnya ini untuk menggambar bagian sisi kiri, lalu ada sisi kanan atas gitu, sisi kanan bawah, sisi kiri bawah gitu. Nah, kita untuk mendapat bagian atas dari si ketupatnya ini, kita hanya tinggal menghapus atau mengkomen dari si belah ketupatnya ini saja gitu. Nah, sehingga nanti ini yang akan dihasilkannya itu hanya bagian sisi kiri atas dan sisi kanan atasnya saja dari sebelah ketupatnya. Nah, lalu ada function ketupat 2.
Ya ini untuk menggambar. Nah, pada di sini itu tidak dikomen karena di sini untuk menggambar suatu atau membuat suatu objek ketupat utuh atau sempurna gitu. Lalu ada segi 6 yang digunakan untuk membuat objek segi 6, ada segitiga kaki untuk membuat segitiga sikusik sama kaki, lalu ada segitiga, ada trapesium. Segitiga ini dibuat untuk membuat segitiga, lalu ada trapesium juga yang digunakan untuk membuat trapesium. Lalu ada ellipse plot, dan di sini ada function ellipse, yaitu adalah lonjong gitu ya, bentuknya oval. Di sini terdapat region 1, region 2, di mana region 1 itu maksudnya itu untuk jari-jari 1 dan jari-jari 2, karena ellipse ini perlu 2 jari-jari, 1 jari-jari panjang, 1 jari-jari pendek. Lalu ada function circle plot, dan terakhir lalu ada function circle yang dimana itu untuk menggambar lingkaran yang diambil, titik-titik yaitu diambil dari circle plotnya ini. Nah, lalu terakhir ada circle, half circle atau setengah lingkaran. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian half circle-nya itu ada yang di komen. Nah, ini tuh untuk sama kurang lebih seperti yang belah ketupat gitu, belah ketupat tadi. Jadi untuk menghilangkan bagian tertentu dari suatu lingkaran gitu. Nah, di sini itu saya untuk menghilangkan bagian atas dari lingkarannya itu, jadi hanya bagian bawah jadi setengah lingkaran bawah saja. Oke, lanjut kita ke script bagian objek. Nah, ke objek button dulu karena di sini sedikit. Karena di objek button ini hanya berisi back button saja, yaitu untuk kembali ke main menu dari scene animation gitu. Nah, lalu ke script objek gitu. Script objek ini di extend dari Node2D, lalu ada beberapa variabel yang dimana itu ada variabel primitif, dasar, dan trans, yang dimana para variabel primitif, dasar, dan trans ini itu diinisialisasikan atau diisi oleh dari kelas primitif, dasar, dan transformasi. Lalu ada screen width dan screen height, yang dimana untuk mengambil besar layar gitu. Lalu ada margin left, margin top yang merupakan konstanta yang diisi atau diinisialisasi oleh 50. Lalu ada variabel margin right dan margin bottom, di mana variabel itu berisi screen width dan height dikurangi oleh margin left dan margin bottom. Lalu ada beberapa variabel global yang saya gunakan untuk melakukan proses delta, seperti translasi banjir X, translasi banjir Y, translasi awan X, translasi awan Y, translasi awan kanan X, translasi awan kanan Y. Nah, X dan Y-nya itu untuk menunjukkan nanti si objeknya itu akan ditranslasi kemana gitu, ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Nah, kalau X-nya itu berarti secara horizontal gitu, ke kiri ataupun ke kanan, dan Y-nya itu secara vertikal, ke atas ataupun ke bawah. Lalu ini adalah objek-objek yang saya gambar gitu, atau yang saya buat, di mana ada awan sebelah kiri, awan kanan, rumah 2, dan lalu ada banjir dan draw hujan. Nah, untuk banjir dan hujan ini hanya akan digambar ketika si translasi awan akan mulai digambar ketika si translasi awan X-nya itu bernilai lebih dari sama dengan 60 gitu. Nah, lalu ke objek pertama. Objek pertamanya itu rumah. Nah, di sini saya menggambar rumah. Function draw rumahnya itu diisi dengan 2 parameter, yaitu X dan Y, di mana terdapat variabel base, roof, dan door, di mana base-nya itu sebagai dasar rumahnya, lalu roof-nya itu sebagai atap rumahnya, dan door itu sebagai pintu rumahnya. Lalu ada, nah di sini saya untuk base-nya itu saya menggunakan
persegi panjang yang diambil dari dasar. Nah, x-nya itu sudah dijadikan parameter yang akan diisi pada saat di function draw ini gitu. Nah, x-nya itu berisikan suatu posisi atau koordinat si rumahnya itu, objek rumahnya itu. Lalu nah ini 150-nya itu adalah lebarnya gitu ya, lebar, lalu ada 200-nya itu panjangnya gitu. Nah, di sini ada untuk menggambar si perseginya panjang itu saya menggunakan draw colored polygon gitu. Kenapa saya menggunakan draw colored polygon? Yaitu biar agar si perseginya itu langsung sudah diwarnain gitu, langsung berisi gitu, langsung terfill tanpa perlu di looping ataupun hanya berbentuk garis atau berupa garis saja yang belum di fill gitu. Lalu di sini juga saya ada roof, yang dimana roofnya itu menggunakan objek dasarnya itu trapesium yang diambil dari si dasar ini. Nah, di sininya juga posisinya. Nah, di posisinya itu saya tambahkan 150 agar si posisi trapesiumnya itu tepat berada di atap si persegi panjangnya itu. Lalu di sini juga sama, saya menggunakan draw colored polygon. Nah, dan di door-nya itu saya menggunakan persegi panjang. Nah, persegi panjang. Nah, di sini yang ditambahkannya itu adalah si nilai x-nya itu agar dia itu berada di tengah-tengah persegi. Di sini juga sama, saya menggunakan draw colored polygon. Nah, lalu di function draw rumah 2 itu kurang lebih sama dengan si draw rumahnya itu, benar-benar sama gitu, hanya di copy dan paste gitu. Yang mungkin akan berbeda itu pada saat di function draw-nya itu posisinya itu saya akan ubah buat berbeda gitu. Nah, dan untuk warna-warna yang saya gunakan ini saya menggunakannya dari suatu website Colorhan gitu, dimana Colorhan itu untuk color palette generator gitu. Jadi di sana saya tinggal mengambil kode-kode warnanya. Nah, lalu di function draw awan kiri gitu, menggunakan dua parameter yaitu x dan y yang digunakan untuk posisi. Lalu ada variable r yaitu radius dari link, adalah radius yang akan saya gunakan nanti, dan variable awan yaitu untuk objeknya. Nah, untuk membuat awan ini saya menggunakan looping sebanyak 3 kali gitu si loopingnya itu. Nah, untuk awannya itu berupa circle. Nah, R-nya itu berupa jari-jari yang akan saya gunakan di circle ini gitu. Dimana lalu di sininya itu ada x, y-nya itu untuk koordinatnya yang dijadikan parameter gitu. Lalu ada r yaitu radiusnya. Nah, lalu di sini itu diberikan identitas matriks gitu. Lalu ditranslate. Nah, di translate ini diberikan variabel global gitu, translasi awan x dan translasi awan y. Lalu ada awan. Nah, si awannya itu diubah menjadi metrik dari suatu titik-titik atau points ke matriks gitu. Lalu di sini saya menggunakan draw colored polygon agar si lingkarannya itu langsung diberi warna gitu. Nah, untuk x-nya itu, si x atau posisi horizontalnya itu nanti akan ditambahkan 80. Jadi nanti si lingkarannya itu akan 1 lingkaran, 2 lingkaran, dan 3 lingkaran ke kanan gitu, berdempetan. Untuk function draw awan kanan juga kurang lebih sama gitu dengan si awan kirinya itu, yang mungkin yang akan berbeda nanti dari si x-nya ini yang akan dipanggil di function draw itu. Lalu ada banjir. Nah, banjirnya ini kurang lebih sama dengan si awan gitu, cuman yang function draw awan kanan gitu menggunakan lingkaran. Nah, tapi di sini itu saya menggunakannya setengah lingkaran bawah yang sudah tadi saya jelaskan gitu.
dimana nanti si radiusnya itu adalah 20. Lalu di sini juga ada variabel airnya itu untuk menampung bentuknya gitu, jadi bentuk banjir gitu. Lalu ada transmatrik 3x3 set identity, ada translate 2 transformation points ya sama gitu, dimana matrix 3x3 set identity itu untuk memberikan identitas matriks. Lalu ada translate untuk mentranslasikan. Nah, di sini ada yaitu menggunakan variabel global, translasi banjir X, translasi banjir Y. Oh iya. Tadi di awan kanan sama awan kiri itu bedanya di si variabel globalnya, di mana si translasi di bagian translasinya ini, di mana bagian awan kanan itu menggunakan translasi awan kanan X, lalu translasi awan kanan Y untuk variabel globalnya. Nah, tadi oke, kita lanjut ke banjir. Tadi di sini nah di transform points 2 ini ya sama seperti transform pointnya itu digunakan untuk mengubah si koordinat atau itu titik menjadi matriks gitu. Nah, untuk banjirnya sendiri saya menggunakan put pixel gitu. Lalu nah di sini si pertambahan si nilai X-nya itu adalah 40. Jadi nanti si bentukan banjirnya itu atau setengah lingkarnya itu akan membentuk air lancip gitu. Dan terakhir, objek terakhir yang saya gambar yaitu adalah hujan. Sama, saya juga menggunakan looping di hujan ini sebanyak 6 kali gitu. Banyak 6 gitu. Lalu ada variabel rest yaitu untuk menampung si garisnya gitu, dimana garisnya itu menggunakan line DDA. Nah, di ini itu ada X, Y, X aksen, Y aksen. Nah, si X yang 6-nya itu karena saya ingin menambah si garisnya itu ke kanan gitu. Jadi di sini saya tambah, jadi si yang diberikan pertambahannya itu pada si X-nya itu, X dan Y aksennya itu. Di sini dikali 80 itu untuk mengatur jaraknya. Nah, lalu untuk Y dan Y aksennya itu ditambah hujan, di mana hujannya ini adalah variabel global yang digunakan pada proses delta untuk membuat si garisnya itu turun ke bawah atau teranimasikan ke bawah gitu. Nah, karena ini adalah suatu garis, maka akan digunakan put pixel untuk menggambarnya gitu. Nah, untuk ke bawahnya juga kurang lebih sama, akan tetapi yang berbedanya itu pada si X dan Y-nya itu di posisi X-nya itu. Lalu kita ke bagian di draw. Si awan kirinya itu akan mulai digambar dari titik minus 300,100. Jadi si awan kirinya itu akan digambar dari sebelah kiri di luar layar gitu, tidak akan terlihat, dan si awan kanannya ada di posisi 1200,100. Jadi si akan di sebelah kanan layar gitu, nggak bakal terlihat di luar layar gitu. Ada draw rumah dan rumah 2 gitu. Lalu ada draw banjir sama hujan. Nah, si draw banjir sama hujan ini tuh akan digambar ketika si translasi awan X-nya itu dari sudah berada di posisi 600 gitu. Nah, di banjir hujannya itu akan mulai digambar dan ditranslasikan dari posisi X, Y-nya itu 1,700, berarti dia itu akan berada di bawah layar gitu. Lalu untuk proses deltanya itu, nah yang pertama itu ada translasi awan kiri. Nah, si awannya itu kalau dia kurang dari sama dengan 600, dia itu akan digeser gitu, karena dari minus 300 dia akan digeser terus sampai 600 dengan pertambahan atau pergerakannya tuh 5 gitu. Nah, untuk yang translasi awan kanan juga kurang lebih sama, dia itu akan digeser terus sampai ke 600 karena dia dari 1200, maka dia dikurangi 600 gitu, digeser sebanyak 600 ke kiri. Nah, di sini juga untuk pengurangannya itu dia itu sebesar 5 gitu. Lalu ada translasi hujan. Nah, hujan tadi kan si hujannya ini tuh digunakan di Y dan Y aksennya si garis yang di sini tuh Y-nya itu ditambah 100 gitu.
terus menerus ditambah 100. Lalu ada, nah di sini itu ada if. Nah di sini if else-nya itu digunakan agar si hujannya itu ketika sudah berada di 100 gitu, lebih dari sama dengan 100-nya itu dia tuh berarti ke bawah gitu, dia akan balik lagi ke atas. Lalu terakhir ada translasi banjir gitu. Translasi banjirnya ini tuh yaitu kan dia akan dimulai ditranslasikan ketika si awalnya itu di 600 dan ketika si banjirnya itu lebih besar dari minus 420 gitu, lebih besar sama dengan minus 420. Jadi si banjirnya ini akan ditranslasi hingga titik di 700 dikurangi 420 gitu. Lalu ada, nah banjirnya itu berarti banjirnya itu akan naik ke atas ya, di mana pergeserannya itu sebesar minus 5. Oke. Sekian untuk presentasi bagian skripnya. Oh iya, di sini saya juga menggunakan backgroundnya itu menggunakan tekstur React dan buttonnya juga menggunakan button React. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian demo demo gitu. Nah, ini adalah tampilan untuk main menunya gitu. Nah, ini ketika di sini tuh buttonnya itu akan berubah ketika saya si mouse-nya itu tepat berada di atas dari si buttonnya itu. Nah, itu tuh karena di bagian sini, nah di sini di tekstur button ini itu menggunakan teksturnya itu pada saat normal seperti apa, waktu dipencetnya itu seperti apa, atau di pressnya itu seperti apa, dan ketika hover itu berarti si kursor itu berada di atas si mouse-nya gitu. Si kursornya itu tepat berada di atas buttonnya. Nah, oke, kita mulai dari about dulu. Nah, di about ini tuh berisi identitas saya gitu. Harusnya berisi nama, NIM, kelas, dan juga identitas foto. Nah, ini untuk back, kita langsung back. Nah, lalu kita mulai ke demo programnya saja. Kita mulai ke start. Nah, ini adalah gambarannya, animasinya. Nah, ketika awan kanan dan awan kirinya itu sudah berada di tengah atau di titik 600 gitu, maka hujannya itu akan digambar, mulai digambar dan ditranslasikan. Lalu banjirnya atau objek banjirnya akan naik perlahan ke atas. Hanya itu saja untuk animasi ini. Lalu ini terakhir adalah exit untuk keluar dari aplikasinya gitu. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.